Bagian 1 pengantar. Penagihan utang adalah isu yang sensitif. Ini melibatkan upaya untuk mendapatkan kembali pembayaran yang tertunda dari individu atau bisnis. Di Indonesia ada hukum dan peraturan khusus yang mengatur praktik penagihan utang. Memahami peraturan ini sangat penting bagi kreditur dan debitur. Ini memastikan proses penagihan utang yang etis dan legal. Penting untuk memahami batasan penagihan utang yang sah. Pengetahuan ini melindungi debitur dari pelecehan atau intimidasi. Ini juga memandu kreditur dalam menggunakan metode penagihan utang yang legal dan etis. Esai ini membahas peraturan seputar tim penagih utang di Indonesia. Ini menekankan perbedaan antara praktik yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima. Eksplorasi peraturan penagihan utang ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang kerangka hukum. Ini menyoroti tanggung jawab tim penagih utang dan perusahaan yang mempekerjakan mereka. Pemahaman ini berkontribusi pada lanskap keuangan yang lebih adil dan etis di Indonesia. Bagian 2, kerangka hukum untuk penagihan utang di Indonesia. Praktik penagihan utang di Indonesia terutama diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikenal sebagai KUH Perdata. Pasal-pasal tertentu dalam Kitab Undang-Undang tersebut membahas tentang pemulihan utang. Pasal-pasal tersebut menguraikan hak-hak kreditur dan kewajiban debitur. Selain itu, undang-undang dan peraturan lain, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, juga memengaruhi praktik penagihan utang. Undang-undang ini dirancang untuk melindungi konsumen dari taktik penagihan utang yang tidak adil atau kasar. Kerangka hukum Indonesia menekankan pentingnya penagihan utang yang etis dan penuh hormat. Ini melarang penggunaan kekerasan, intimidasi, atau pelecehan dalam proses penagihan utang. Penagih utang diharapkan untuk bertindak secara profesional dan etis ketika berinteraksi dengan debitur. Tindakan mereka harus selalu berada dalam batas-batas hukum. Kerangka hukum memberikan struktur yang jelas untuk penagihan utang di Indonesia. Ini memastikan bahwa kreditur memiliki jalur hukum untuk memulihkan utang. Ini juga melindungi debitur dari praktik penagihan yang tidak etis dan ilegal. Keseimbangan ini penting untuk sistem keuangan yang adil dan merata. Bagian 3, praktik penagihan utang yang dapat diterima. Praktik penagihan utang yang dapat diterima memprioritaskan interaksi yang penuh hormat dan legal dengan debitur. Penagih utang diizinkan untuk menghubungi debitur melalui berbagai cara, termasuk panggilan telepon, surat, dan email. Namun, komunikasi ini harus tetap profesional dan sopan. Mereka tidak boleh melibatkan pelecehan, intimidasi, atau ancaman. Ketika menghubungi debitur, penagih utang harus dengan jelas mengidentifikasi diri mereka sendiri dan tujuan mereka. Mereka harus memberikan informasi yang akurat tentang utang, termasuk jumlah yang terutang dan detail kreditur. Transparansi sangat penting selama proses penagihan utang. Penagih utang harus bersedia memberikan dokumentasi dan menjawab pertanyaan dari debitur. Negosiasi dan kompromi dianjurkan dalam penagihan utang. Penagih utang harus terbuka untuk bekerja sama dengan debitur untuk menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Ini mungkin melibatkan pembuatan rencana pembayaran atau mengeksplorasi strategi penyelesaian utang alternatif. Fokusnya harus pada menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan untuk kedua belah pihak. Bagian 4, praktik penagihan utang yang tidak dapat diterima. Hukum Indonesia secara ketat melarang praktik penagihan utang tertentu yang dianggap tidak etis dan berbahaya. Praktik-praktik ini termasuk penggunaan kekerasan, ancaman, atau intimidasi. Penagih utang tidak diizinkan untuk mengancam debitur dengan bahaya fisik atau kerusakan properti mereka. Demikian pula, mereka tidak dapat menggunakan bahasa kasar atau terlibat dalam segala bentuk pelecehan. Menghubungi debitur pada jam-jam yang tidak wajar, seperti larut malam atau dini hari, juga dilarang. Penagih utang harus menghormati privasi debitur dan menghindari perilaku yang mengganggu. Mereka tidak diizinkan untuk menghubungi anggota keluarga, teman, atau majikan debitur untuk menekan atau mempermalukan mereka. Informasi palsu atau menyesatkan tidak dapat digunakan dalam proses penagihan utang. Penagih utang tidak dapat memberikan informasi yang salah tentang diri mereka sendiri, menggelembungkan jumlah yang terutang, atau membuat janji palsu. Semua komunikasi dengan debitur harus jujur dan akurat. Bagian 5. Konsekuensi dari praktik penagihan utang ilegal.
Terlibat dalam praktik penagihan utang ilegal membawa konsekuensi serius di Indonesia. Penagih utang yang terbukti bersalah melanggar hukum dapat menghadapi tuntutan pidana. Ini dapat menyebabkan hukuman penjara dan denda yang besar, tergantung pada tingkat keparahan pelanggarannya. Konsekuensi hukum ini menggarisbawahi keseriusan untuk mematuhi praktik penagihan utang yang etis. Perusahaan yang mempekerjakan penagih utang yang terlibat dalam kegiatan ilegal juga menghadapi konsekuensi hukum. Mereka dapat dikenai tuntutan hukum dari debitur dan menghadapi kerusakan reputasi mereka. Sistem hukum Indonesia meminta pertanggungjawaban individu dan perusahaan atas tindakan mereka dalam proses penagihan utang. Potensi konsekuensi dari praktik penagihan utang ilegal menekankan pentingnya kepatuhan. Tim penagih utang dan perusahaan harus memprioritaskan perilaku etis dan legal. Kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan konsekuensi hukum dan keuangan yang signifikan, yang berdampak pada individu dan bisnis. Bagian 6. Tanggung jawab tim penagih utang. Tim penagih utang memikul tanggung jawab yang signifikan dalam memastikan pemulihan utang yang etis dan legal. Mereka harus benar-benar memahami hukum dan peraturan Indonesia yang mengatur penagihan utang. Ini termasuk memahami praktik yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima yang diuraikan dalam kerangka hukum. Komunikasi yang jelas sangat penting bagi tim penagih utang. Mereka harus berkomunikasi dengan debitur dengan cara yang sopan dan profesional. Mereka harus memberikan informasi yang akurat tentang utang dan bersikap transparan dalam urusan mereka. Membangun kepercayaan dengan debitur melalui komunikasi yang jujur dan etis sangatlah penting. Tim penagih utang bertanggung jawab untuk mendokumentasikan semua interaksi dengan debitur. Ini termasuk menyimpan catatan panggilan telepon, email, surat, dan setiap kesepakatan yang dicapai. Dokumentasi yang terperinci memberikan bukti perilaku etis dan melindungi penagih utang dan debitur jika terjadi perselisihan. Bagian 7. Tanggung jawab perusahaan yang mempekerjakan tim penagih utang. Perusahaan yang mempekerjakan tim penagih utang berbagi tanggung jawab atas praktik pemulihan utang yang etis. Mereka harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang jelas yang sesuai dengan hukum Indonesia. Kebijakan ini harus menguraikan metode penagihan utang yang dapat diterima dan melarang praktik ilegal. Pelatihan dan pengawasan rutin memastikan bahwa tim penagih utang mematuhi kebijakan ini. Perusahaan bertanggung jawab untuk memeriksa dan memilih agen atau individu penagih utang yang memiliki reputasi baik. Mereka harus melakukan pemeriksaan latar belakang yang menyeluruh untuk memastikan bahwa penagih yang mereka pekerjakan memiliki sejarah perilaku etis. Pemantauan berkelanjutan terhadap aktivitas tim penagih utang sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan dan persyaratan hukum. Perusahaan harus membangun sistem untuk menerima dan menangani keluhan debitur. Mereka harus memiliki proses yang jelas untuk menyelidiki tuduhan praktik penagihan utang ilegal atau tidak etis. Mengambil tindakan cepat dan tepat dalam menanggapi keluhan, menunjukkan komitmen terhadap perilaku etis, dan melindungi reputasi perusahaan. Bagian 8. Pentingnya praktik penagihan utang yang etis. Praktik penagihan utang yang etis sangat penting untuk menjaga sistem keuangan yang adil dan merata. Mereka melindungi debitur dari pelecehan, intimidasi, dan penyalahgunaan. Dengan mematuhi standar hukum dan etika, penagih utang memastikan bahwa debitur diperlakukan dengan bermartabat dan hormat. Praktik penagihan utang yang etis juga menguntungkan kreditur. Dengan menggunakan metode yang legal dan etis, kreditur dapat melindungi reputasi mereka dan membangun kepercayaan dengan pelanggan mereka. Ini pada gilirannya dapat menyebabkan peningkatan tingkat pemulihan utang dan hubungan bisnis yang lebih kuat. Praktik penagihan utang yang etis berkontribusi pada masyarakat yang lebih stabil dan adil. Mereka mendorong budaya rasa hormat dan akuntabilitas dalam urusan keuangan. Dengan memprioritaskan perilaku etis, kreditur dan debitur dapat terlibat dalam proses pemulihan utang yang adil, merata, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Bagian 9. Kesimpulan. Memahami dan mematuhi peraturan penagihan utang di Indonesia sangat penting bagi kreditur dan debitur. Kerangka hukum memberikan peta jalan yang jelas untuk praktik pemulihan utang yang etis dan legal. Ini melindungi debitur dari taktik kasar dan memastikan bahwa kreditur memiliki jalur hukum
untuk memulihkan utang. Tim penagihan utang dan perusahaan yang mempekerjakan mereka memikul tanggung jawab yang signifikan dalam menegakkan standar etika. Mereka harus memprioritaskan interaksi yang sopan dan legal dengan debitur, menghindari segala bentuk pelecehan atau intimidasi. Komunikasi yang transparan, dokumentasi yang menyeluruh, dan kepatuhan yang ketat terhadap hukum sangat penting untuk penagihan utang yang etis. Dengan menerapkan praktik penagihan utang yang etis, Indonesia mendorong lanskap keuangan yang ditandai dengan keadilan, rasa hormat, dan akuntabilitas. Ini memastikan bahwa proses pemulihan utang dilakukan dengan bermartabat dan menjunjung tinggi hak-hak semua pihak yang terlibat, berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan merata.